Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys. Yang tentunya genrenya dan alur ceritanya gak kalah lah dengan anime-anime yang ada di Jepang. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan, saya mau nanya seputar puasa nih guys. Gimana nih puasa pertama kalian? Apakah baik-baik saja ataupun ada yang masih belum puasa? Tapi sih saya berharap dan kita semua berharap semoga saja puasa kali ini kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadahnya guys, sampai hari kemenangan tiba. Oke guys, kita ke pembahasannya saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas donghua yang berhubungan dengan reinkarnasi juga nih guys, ataupun yang dipindahkan ke dunia lain dan sejenisnya lah, yang tentunya versi 2D nya. Nah, ini bukan donghua yang baru guys, melainkan ini donghua yang lama juga tentunya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pada nonton, tapi siapa tahu di antara kalian atau mungkin sebagian dari list ini masih ada yang belum kalian tonton tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 12 donghua isekai yang tentunya MC-nya overpower dan memiliki alur cerita yang menarik guys, yang tentunya bisa banget lah menemani kalian untuk ngabuburit ataupun kebosanan di hari-hari puasa kalian tentunya. Nah, tapi sebelum video kita mulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Modao Sushi. Nah, sebagai Grandmaster yang mendirikan sekte iblis, Wei Wuxiang mengembara dengan cara licik. Ia dibenci banyak orang karena kekacauan yang ia buat. Pada akhirnya, ia ditikam oleh Sidi dan dibunuh oleh klan kuat yang bergabung untuk mengalahkannya. Lalu kemudian ia bereinkarnasi dalam tubuh orang gila yang ditinggalkan oleh klannya dan tanpa sadar dibawa oleh kultivator terkemuka klan Lang Wangji. Nah, di sini adalah musuh bebuyutannya. Nah, di sini menjadi titik awal dari perjalanannya melawan monster, memecahkan misteri, serta membesarkan anak-anak yang ada di desa tersebut. Yang kedua, Li Huo Jiaochou. Nah, di era saat itu, orang normal atau dengan kemampuan khusus, kasus-kasus yang berkaitan dengan yang terakhir dikelola oleh kantor pencegahan dan pengendalian anomali nasional dan manajemen spesialis khusus. Di sini Kaisar Qisheng Seng Lingyung terbangun kembali 1000 tahun kemudian setelah ia melompat dari danau merah yang berapi-api. Di sini Xuanji, staf yang baru dipindahkan ke divisi reparasi dari Divine Control Office, mendapati dirinya harus membersihkan kekacauan seorang raja tirani yang bangkit kembali. Di sini keduanya tampaknya berbagi sesuatu dari masa lalu, tetapi tanpa mereka ketahui, sebuah konspirasi besar bergerak tepat di bawah hidung mereka yang dapat menghancurkan keseimbangan dunia. Yang ketiga, Menki Shiseng. Di sini donghua ini menceritakan Ye Jiayou yang menemukan dirinya kembali ke masa lalu dalam tubuh Ye Jingxuang. Nah, setelah banyak belokan, dia berpikir bahwa dia akhirnya akan dapat menjalani kehidupan yang sederhana dan mencapai mimpinya membuat restoran terbaik di Huasong. Namun di sini banyak pendahat yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkannya. Yang keempat, Siwang Suiki Si Yisi Kingseng. Nah, agen khusus terkenal Sulou dikhianati dan dibunuh, dan sebelumnya dia menyadari dia terakhir kembali sebagai wanita keempat yang paling tidak berguna di Su Residence dalam Below Lane. Nah, di sini masyarakat membencinya dan mencemoohnya. Dan sedangkan Tuan Jin adalah satu-satunya orang yang mencoba mengejarnya. Dengan bantuan Tuan Jin, Sulou pergi untuk berpartisipasi dalam ujian di kuil suci. Di sini mereka menyadari bahwa Sulou memiliki bakat yang sangat langka dan banyak faksi dan orang-orang mencoba untuk menghentikan Sulou untuk tumbuh lebih kuat demi keuntungan mereka sendiri. Dan di sini identitas misteriusnya akan segera terungkap. Yang kelima, Wojia Da Si Xiong Nao Si Youkeng. Nah, petualang kocak dari murid tertua dari sebuah sekte yang memiliki masalah dengan otaknya, yaitu Dongfang Xiangyong yang berinkarnasi sebagai murid tertua dari sekte Carefree.
Tapi satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah memastikan dia tidak mati di tangan karakter utama. Nah, karena itu tidak masuk akal untuk murid-murid saudaranya. Sambil di sini dia menghindari bendera kiri dan kanan. Yang keenam, King Xia. Untuk menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan iparnya, Xiao Yu memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menutupi dirinya hidup-hidup dengan tanah liat, sehingga menjadi salah satu tentara Tarakota Kaisar Qing pertama. Nah, ribuan tahun kemudian patung itu akhirnya runtuh dan membangunkan Xiao Yu dari tidur panjangnya. Nah, tetapi pada saat itu di dekatnya ada seorang gadis muda yang aneh yang menyerupai Xing Er, yaitu saudara iparnya. Di sini mereka berdua melawan kejahatan dan menjadi pahlawan untuk mengembalikan keadilan. Yang ketujuh, Tu Biang Ying Xiong Live. Yu Yehua adalah gadis SMA yang pintar. Suatu hari dia tiba-tiba tersedot ke dunia lain. Dunia yang gelap itu adalah dunia tanpa cahaya dan penghuninya hanyalah anak-anak yang memakai celana dalam. Sesampainya di sana hanya Yuyue yang mengenakan pakaian, dan di sana dia akan menjadi pahlawan wanita di dunia di mana pakaian adalah senjata terkuat. Yang kedelapan, Yao Jing Songxi Souche. Remaja otaku Yuangding bersemangat untuk mengunjungi Akihabara, tapi akhirnya datang ke dunia yang berbeda, yaitu dunia fantasi dengan sihir dan iblis. Kemudian berpikir dia akan menjadi pahlawan dengan keterampilan yang luar biasa dan dikelilingi oleh harem yang indah. Tetapi setelah gagal dalam ujian masuk di Akademi Souye, dia memutuskan untuk menjadi tukang kebun di mana dia belajar tentang benih peri. Di sini kehidupan Yuangding di dunia lain dimulai, bertujuan untuk mengumpulkan peri yang dikatakan ada dalam legenda untuk mengubah takdirnya dan menjadi protagonis dari dunia baru itu. Yang kesembilan, Sengxi Suangniang. Seorang blogger kecantikan telah dikirim ke permainan realitas VR, di mana dirinya harus melakukan tata rias untuk keluarga kerajaan. Menariknya, bukan hanya manusia saja yang dirias, tapi ia juga harus mendandangi seekor kucing. Nah, di sini kisahnya pun dimulai bersama dengan kisah asmaranya juga, guys, dengan raja yang ada di dalam kerajaan tersebut. Yang ke-10, Mibou Si Guo. Cerita ini adalah bagaimana seorang pria memasuki dunia isekai. Nah, di multiverse yang disebut dunia data, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia nyata disimpan. Di dalamnya ada data dari peninggalan budaya manusia yang dapat memperoleh kesadaran diri. Dan sekelompok Secret Sprint membentuk aliansi, yaitu The Country of Rare Treasure. Dan di sini The Restores menyelidiki asal-usul mereka sendiri dan memimpin Secret Spirit melawan Forgetful, virus yang akan melahap segala data. Yang ke-11, Mang Huangji. Di sini takdir tidak pernah baik pada Jining, didera oleh penyakit dan melemahkan seluruh hidupnya di bumi. Ning tahu sejak awal bahwa dia akan mati sebagai remaja, dan apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa benar-benar ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Nah, dan bahwa alam semesta adalah tempat yang jauh lebih besar dari yang dia kira sebelumnya. Nah, di sini sebuah putaran nasib yang beruntun, yaitu salah satu dari sedikit dalam kehidupan Ning. Di sini Ning dilahirkan kembali ke dunia dewa dan monster, dan Key Reveners dan Flame Gods yang kuat. Sebuah dunia di mana dinasti berlangsung selama jutaan tahun. Dunia yang lebih besar dan juga dunia yang lebih kecil yang bisa dia bayangkan. Dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan mereka, dan dalam kehidupannya itu Ning bersumpah pada dirinya sendiri dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi lemah lagi. Di sini era di mana dia dilahirkan adalah era yang disolate, tapi Ning akan menjadikannya eranya. Yang ke-12, Spirit Pack. Nah, Donghua ini mengisahkan ketika Yaoyang merupakan keturunan penyihir bangsawan. Orang tuanya meninggal secara misterius, dan di sini untuk menghidupi dirinya, ia bekerja pada waktu di toko komputer sembari menjadi peramal. Nah, suatu hari
Saat sedang mencari Ram di tempat pembuangan akhir, ia melihat Kitan Moku yang sedang bertarung dengan sebuah roh jahat. Naas, ia tertabrak truk dan ikutan menyusul ke alam baka. Nah, di sini tak punya pilihan lain untuk melanjutkan hidupnya, ia pun memutuskan menjadi anak buah Kitan Moku dan membantunya menumpas kejahatan. Nah, itu dia guys, 12 list Donghua yang berinkarnasi, baik yang sudah mati dan dihidupkan kembali ataupun yang terhisap ke dunia lain guys. Yang tentu saja memiliki MC yang overpower juga, dan juga memiliki alur cerita yang menarik. Bisa banget lah menemani kalian sembari menunggu berbuka puasa mungkin. Ataupun mungkin kalian lagi bosan, ataupun list-list Donghua kalian sudah habis. Bolehlah kalian coba nonton untuk list-list yang ada di atas ini. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang punya rekomendasi lain untuk Donghua yang mungkin berinkarnasi versi 2D-nya, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu dan belum tonton juga bisa menontonnya juga tentunya. Nah, tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.